Yang membuat orang itu susah naik kelas adalah karena terlalu sibuk bersyukur. Kalau ada orang muda, cewek muda, pengen nikah sama duda kaya raya, biar kaya. Itu pola pikirnya bener gak? Kan naik kelas tuh secara ekonomi. Berdoa itu tidak mengubah apapun sebetulnya. Orang tuanya miskin, tinggal di tempat yang miskin, sampai nanti juga. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngopi Mas, Ngobrol Pintar bareng Mas Firman. Bersama saya Putri Masita, owner toko kosmetik dan toko kecantikan. Gini Mas Firman, banyak orang yang udah kerja puluhan tahun, tapi dia tuh tetap miskin. Menurut Mas Firman, salahnya tuh di mana ya? Salahnya karena dia sibuknya bekerja, Mbak. Kan sudah kerja lama kan? Oh, berarti kerja Iya. itu gak bikin orang kaya? Iya, karena sibuknya bekerja kan. Yang bikin orang kaya tuh apa? Karena dia tidak membenahi pikirannya. Dari Makanya awal. kalau sibuknya bekerja lama, tidak akan kaya memang. Tapi kalau mindsetnya belum dibenahi, kerjanya percuma nanti. Dapatnya capek aja. Berarti mindset dulu baru kerja. Betul. Kalau disederhanain ya Mas, kemiskinan itu banyak faktornya terjadi karena mindset dulu atau karena faktor ekonomi? Sebetulnya awalnya itu dari mindset. Karena ada kan dia, maaf, anaknya orang tidak punya, kemudian orang tuanya memang pengen anaknya maju, akhirnya anaknya juga bisa sukses. Tapi juga ada anaknya orang yang mau tidak punya, mindsetnya sudah miskin juga, akhirnya sampai dewasa juga miskin. Jadi ketika orang banyak menyalahkan kondisi ekonomi, itu tidak sepenuhnya betul sih, karena mindset utamanya belum dibetulkan tentang kaya sama uang tadi. Berarti miskin itu bisa turun-temurun ya? Nah, iya betul. Kalau orang tuanya miskin, tinggal di tempat yang miskin, sampai nanti juga. Anaknya miskin, Nah, ke anaknya bawah-bawahnya miskin juga. miskin. Nah, itu jadinya yang jadi miskin keturunan. Jadi rantai kemiskinannya itu gak terputus. Iya, rantainya tidak terputus karena nggak ada yang membetulkan pikirannya di situ. Kenapa orang yang gajinya kecil, asetnya tumbuh, tapi orang yang gajinya besar, asetnya stagnan? Gini, kadang orang itu kan sudah terjebak bahwa dia tuh punya gaji besar, lalu mikirnya kebutuhannya besar juga. Karena terkadang orang ketika dia punya gaji besar langsung dipikirkan adalah memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara yang gaji kecil, dia berpikirnya sudah maju, pikirnya dia bertumbuh, sehingga aku mending nyimpannya di aset aja. Itu tergantung mindset aja sebetulnya. Tapi yang enak gajinya besar, asetnya tumbuh sih Mbak. Bukan gaji kecil asetnya tumbuh gitu ya. Yang enak kan gitu, gajinya besar, asetnya juga tumbuh di situ. Berarti gajinya besar, biaya hidupnya itu tetap biar asetnya bisa bertumbuh. Kadang kan kalau gaji besar, biaya hidupnya ikut naik, asetnya nggak ada. Ya, karena ketika orang gaji besar lalu punya mindsetnya itu kebutuhannya dulu yang kemana-mana gitu. Padahal harusnya ketika dia kondisinya awal, gajinya bertumbuh dengan pengen yang sama, harusnya bisa disimpan ke aset dan sebagainya, sehingga asetnya bisa bertumbuh lebih besar lagi. Kadang kalau gajinya besar, circle-nya makin gede, makin yang high value, belinya makin besar. Mas Firman sering bilang nih kan, kemiskinan itu bukan sekedar kondisi, tapi pola. Boleh dijelasin nggak itu maksudnya gimana? Tadi, ketika ada sebuah keluarga, bapak sama ibu gitu ya, maaf dari kondisinya miskin, kemudian dia pasti mengajarkan hal itu ke anaknya. Misalnya, nak, kamu harus kerja dulu ya baru dapat uang, kamu harus hemat dulu ya, dan sebagainya. Pola-pola itu diturunkan, dan itu dari kakek neneknya ke orang tua ini, polanya sama, ke anaknya pola asuhnya sama juga. Akhirnya apa? Ya polanya akan terus tadi. Kalau polanya itu tidak dipecah gitu ya, tidak dihentikan, ya selamanya akan terus jadi miskin tadi. Berarti polanya harus diberhentikan dulu. Nah, polanya diberhentikan. Diberhentiin sama? Sama yang sekarang nonton
kita. Mantap, keren. Diberhentiin sama yang sekarang nonton. Nah, Ya kan? Jadi kalau udah nonton, diberhentiin pola miskin. Biar polanya kaya. Apa pola pikir yang paling berbahaya yang bikin orang susah naik kelas ekonomi? saya pernah bilang di beberapa video, yang membuat orang itu susah naik kelas adalah karena terlalu sibuk bersyukur. Ketika dia dapat sesuatu kemudian bersyukurnya terlalu lama gitu ya, sehingga dia stuck hanya di situ aja. Oh, aku udah cukup nih punya rumah satu, sudahlah gitu. Padahal masih bisa rumah 2, rumah 3 dan seterusnya. Oh, cukup punya tabungan sekian puluh juta, sudahlah gitu. Berarti kita gak boleh merasa cukup. Iya dong. Oh. Kalau cuma satu rumah, boleh 2, boleh 3 kan, boleh naik terus kan? Boleh. Iya. Boleh 100 kan? Boleh 100 buat kos-kosan, kan? buat kontrakan. Betul. Gitu. Itu yang membuat orang jadi tidak bertumbuh di situ. Berarti dia hanya berhenti di rasa cukup dengan satu rumah. Nah, Bersyukurnya kepanjangan. Jadinya nggak mikir buat beli rumah lagi. nggak mikir untuk pengen punya rumah berikutnya. Kenapa banyak orang yang rajin berdoa, tapi hidupnya itu tetap berat secara finansial? Padahal dia rajin berdoa loh, Pak. Nah, ini yang kadang orang salah ya. Berdoa itu tidak mengubah apapun sebetulnya. Karena berdoa itu di fase akhir setelah ikhtiar. Jadi ikhtiar dulu baru berdoa sebetulnya. Kalau ikhtiarnya masih salah, doanya juga jadinya salah. Nah, ini yang terjadi. Banyak orang sibuknya cuma berdoa siang dan malam gitu ya, panjang-panjang doanya, tapi ikhtiarnya tidak dibetulkan, pola pikirnya tidak dibetulkan, akhirnya ya percuma aja. Gimana cara ngebenerin pola pikirnya? Jadi sebelum kita bahas doa gitu ya, ketika kita punya pola pikir yang, oh nanti aku kalau punya uang banyak nanti aku susah masuk surga, nanti kalau aku punya uang banyak aku nanti jadi orang yang rakus dan sebagainya. Banyak hal seperti itu sebetulnya. Kemudian, oh nanti kalau aku punya rumah 3, nanti aku dibilang yang gimana-gimana. Nah, terus aku kalau punya bisnis nanti seperti ini dan sebagainya. Tapi banyak orang pengen, tapi di kepalanya menolak. Akhirnya apa? Tidak sinkron di situ. Nah, doanya, maaf, tidak membantu apapun di situ. Kalau ada orang muda, cewek muda, pengen nikah sama duda kaya raya, biar kaya, itu pola pikirnya bener gak? Kan naik kelas tuh secara ekonomi. Bener, itu bener. Kan yang Boleh penting, berarti? Oh boleh, kan sudah. Boleh. Sudah duda kan? Belum juga enggak apa-apa sebetulnya. Jadi kalau di AMC itu juga ada rumus untuk mendapatkan yang kita inginkan. Jadi kalau senang sama orang belum duda juga enggak apa-apa. Kalau mau kan, iya. Kalau enggak ya masih banyak opsi untuk selain itu. Berarti suami orang nggak apa-apa? Saya bilang itu oke. Yang penting dianya sudah sinkron aja. Kalau istri orang? Istri orang ya kalau dianya oke enggak apa-apa juga. Karena semua itu bisa-bisa aja asalkan programnya selaras. Bener-bener. Tapi kan kalau ada opsi lain lebih bagus opsi yang single kan ya. Yang single kaya sama duda kaya kan. Iya, better single kaya sih. Iya. Di rumahnya ada gymnya sendiri. Nah, iya betul. Terus dia punya uang ngendep di bank 1 M lebih. Itu boleh. Single tapi ya. Kalau gak ada pilihan lain nggak? Ada lagi. Dia anaknya orang kaya. Iya, iya benar-benar kan? anaknya Nah, orang iya. kaya. Anaknya Pak Firman nanti. Ya. Cewek semua kan 2? Cewek semua. Nah, iya. Terus bener nggak Pak kalau orang miskin itu takut sama uang? Iya, karena saya buat sebuah riset, jadi ada kuesioner itu yang biasanya saya kasihkan di kelas AMC. Ketika mengisi itu, maka terlihat bahwa ada orang yang dia takut sama uang, sama dia suka sama uang. Dan ketika dia masuk di kategori takut sama uang, pasti uangnya sedikit. Tapi ketika dia suka sama uang, pasti uangnya banyak. Jadi maaf, orang miskin itu tanpa dia sadari di kepalanya menyimpan mindset tidak suka sama uang, takut sama kayanya. Kenapa orang miskin itu takut sama uang? Oke, satu dari keluarga, pola pendidikan yang sudah seperti itu. Dari kecil
ketika bahas uang itu kayak suatu yang tabu gitu. Ngomongin duit kayak nanti masuk neraka, duit itu sumber malapetaka, duit itu sumber kekacauan. Nanti kalau duit kamu jadi rusak dan sebagainya, takut aja ngomong duit dari kecil. Kalau anak itu tumbuh karena orang tuanya sering bilang kayak gini, kamu nak, aku udah nyekolahin kamu dari SD sampai kuliah, terus kamu gak jadi apa-apa, uang yang dikeluarin banyak, bla 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 tentang uang, itu bisa tertanam nggak di pola pikirnya anak itu? Iya, itu tertanam. Jadi takut uang. Iya. Akhirnya apa? Anaknya merasa tidak nyaman, padahal harusnya orang tua itu, kalau buat saya itu ketika kita menyekolahkan gitu ya, meskipun itu mahal, itu bukan untuk anak sebetulnya, tapi untuk kita sebagai orang tua. Sehingga anaknya itu, karena kita tahu bahwa harus masuk ke circle-nya yang kaya supaya mindset-nya bagus, ya sekolahnya harus seperti itu. Kalau nih ya Pak, kalau kerja keras aja itu nggak cukup, gimana caranya biar kita tetap punya aset? Kalau kerja keras itu membuat orang itu kaya, mungkin orang-orang di luar sana yang sibuk manggul beras dan sebagainya mungkin kaya gitu ya. Tapi faktanya tidak seperti itu. Karena ketika seorang hanya sibuk di kerja kerasnya aja, dia lupa untuk mencari bahwa ada cara-cara lain yang lebih cerdas, tidak terlihat capeknya, tapi dia bisa lebih cepat dapat uangnya. Nah, karena dari kecil nih, polanya adalah, nak kamu kalau mau ini kerja dulu ya, nak nanti kamu habis ini sekolah, lulus terus kerja ya, gitu. Seolah-olah untuk dapat uang itu, nunggu lulus SMP, SMA, kuliah, kerja, baru dapat uang. Belum dapat uang, nggak butuh itu semua gitu loh. Nah, tapi kenapa harus ada pola itu yang ditanamkan sejak kecil? Dan itu yang membentuk di sebagian besar orang-orang di sekitar kita di Indonesia seperti itu. Polanya seperti itu yang membentuk akhirnya kita hidup di masyarakat yang dipaksa untuk sekedar bekerja saja. Kenapa pola itu bisa tumbuh? Awalnya dari mana? Nah, kalau saya coba flashback gitu ya, itu kayaknya dari penjajah deh Mbak, dari Belanda gitu ya. Kan Belanda itu disuruh kerja rodi, kerja paksa. Saya pernah baca sebuah artikel bahwa ketika ada berita bahwa kerja paksa itu nggak dibayar, itu dibayar sebetulnya, tapi kemudian diambil sama pejabat-pejabatnya. Seolah kalau mau makan harus kerja dulu ya, kalau kamu nggak kerja nggak kasih makan. Terus itu masuk. Sementara golongannya yang bangsawan tidak seperti itu. Iya benar, bener-bener ada di rumahnya ya kayak gini tapi dapat uang. Dulu ada dua sekolah dulu sebutnya SR gitu ya, sekolah rakyat sama sekolah bangsawan. Tentu tidak akan sama materinya di sekolah rakyat sama sekolahnya bangsawan. Nah itu kayaknya masuk sampai sekarang, masuk ke kakek nenek, ke bawahnya gitu ya. Kalau kamu nggak kerja nggak makan lo ya. Iya benar. Kalau kamu nggak keluar rumah nggak dapat uang ya. Iya. Bangsawan ya di rumah aja kan. Iya dapat uang. Nah, tapi iya. Dapat dari mana ya bangsawannya? Ya dari tadi yang kerja keluar. Oh jadi dia mempekerjakan orang untuk Nah, kerja rodi. iya. Jadi dia dapat uang ya. Atau Keren. dapat dari Belandanya kan. Iya. Mas sering ketemu sama orang yang sibuk cari peluang, tapi kenapa kok dia tetap stagnan? Peluangnya ada nih di depan mata, tapi dia tetap stagnan. Kenapa? Tadi dia takut gitu ya, dan maaf dia terjebak sama satu kata yaitu fokus sebetulnya. Jadi mereka terjebak sama fokus itu. Ketika misalnya Mbak punya toko kosmetik, fokusnya di kosmetik aja, sehingga ketika ada peluang lain seolah sudah nggak mengerjakan gitu. Sehingga ya tadi ketika dia fokus, oh aku ini sudah fokus jadi karyawan, fokus saja di situ. Ketika ada peluang lain seolah tidak sesuai passionnya, nggak dikerjakan. Padahal harusnya nggak usah mikir passion bakat-bakat itu. Ketika datang peluangnya ya diambil aja. Takut ya sama peluang berarti. Takut sama uang kan? Oh iya ya, kan peluangnya ada, Nah, tapi dia gak ngambil itu iya. karena takut sama uang Iya. tadi. Oh. Bener nggak orang harus beres secara pikiran dulu sebelum dia berbicara tentang bisnis dan investasi? Ketika ngomongin bisnis investasi,
sebetulnya bisa sambil belajar gitu ya. Karena kalau dari awal masih tidak sinkron pikirannya, masih penuh ketakutan, masih salah mikirnya, dia tidak betulkan dulu, nanti bisnisnya kemudian jelek. Nah, ketika jelek bisnis A, dia menyalahkan bisnisnya nih biasanya. Aku nggak cocok di bisnis ini, aku ganti aja bisnis B. Sama aja nanti. Dia ganti bisnis B sama aja hasilnya. Terus dia bilang lagi, ya ini kan aku nggak cocok di sini, ini bukan passionku, ini susah di sini. Pindah lagi ke bisnis C, sama aja. Nah, orang terjebak di situ. Seolah, oh aku nggak cocok di bisnis A, bisnis B. Padahal bukan nggak cocok bisnisnya, tapi cara dia berpikirnya yang salah, ya efeknya dipakai dimanapun bisnisnya jadinya salah juga di situ. Benerin mindset dulu berarti. Baru ngomongin bisnis atau Baru investasi. ngomongin strategi bisnis, ngomongin selain itu. Mas Firman sendiri dulu bangun aset dari mana? Dari pikiran dulu apa dari uang dulu? Betulnya sejak kuliah gitu ya, sejak kuliah karena saya kuliah itu memang tidak mau dikirimi orang tua, jadi saya mencoba men-challenge diri saya bahwa saya mau kuliah di sini di Bandung gitu ya, nggak usah dikirimi orang tua. Akhirnya saya berpikir gimana caranya saya bisa survive di situ, saya bisa kuliah, bayar SPP sendiri, kemudian sebagainya tanpa ke orang tua. Akhirnya apa? Ya berusaha berpikir bahwa harus dapat uang nih, harus gimana pun saya harus dapat uang supaya bisa bayar SPP. Sehingga ya peluangnya datang, kemudian di situ ya udah dikerjakan aja. Bahkan dulu pernah jualan boneka, pernah jual catering gitu ya, jajan aja nggak apa-apa. Ceritain dong, yang jual boneka itu gimana? Jual boneka itu kalau di kampus dulu di Telkom itu kalau hari Minggu tuh ada, mungkin sekarang namanya CFD gitu ya. Jadi orang-orang itu pada datang ke kampus untuk jalan-jalan gitu ya. Nah kemudian saya lihat waktu itu di situ nggak ada orang jual boneka gitu ya. Akhirnya saya pergi ke mana Cibaduyut untuk pengrajin boneka. Saya ke sana, saya lihat gitu ya. Terus saya bilang, Pak, saya boleh ambil dulu bayarnya nanti. Saya naruh KTM di situ, kartu mahasiswa buat jaminan kalau saya itu mahasiswa di Telkom gitu ya. Saya taruh, ngambil, kemudian saya bawa Sabtu malam saya buka lapak emper itu. Ya udah besoknya saya kasih uangnya dan gitu terus. Berarti sistemnya ambil barang dulu baru bayar. Karena nggak takut uang. Iya pokoknya supaya bisa hidup tadi kan. Oh iya bener, mindsetnya gitu ya, supaya bisa hidup. Supaya bisa hidup, supaya bisa beres PP, supaya bisa kuliah, supaya bisa tetap bisa makan dan sebagainya. Banyak orang yang pengen punya aset miliaran kan ya Pak, tapi dia belum punya uang sama sekali. Menurut Pak Firman nih, langkah realistis apa yang harus dia lakuin? Kayak saya gitu, saya pengen punya uang miliaran, punya aset di mana-mana, tapi uangnya nggak ada, nol. Nggak nol juga sih, ada. Yang paling cepat untuk dikerjakan adalah jangan hanya berdiam saja gitu ya. Jangan hanya berangan-angan saja, karena banyak orang hanya di angan-angannya aja. Oh, aku kan punya uang miliaran, punya aset di mana, tapi itu hanya angan-angan. Dia tidak mau untuk bergaul sama orang lebih kaya, dia tidak mau untuk pindah circle, tidak mau untuk mengupgrade dirinya, tidak mau lihat dunia gitu. Hanya berangan-angan saja. Akhirnya apa? Itu sekedar jadi angan-angan. Padahal ya semua orang pun, Bill Gates pun kan juga awalnya nggak ada uang kan. Tapi dia punya pemahaman, punya pola pikir yang berbeda dengan orang lainnya. Sehingga itu yang membuat dia akhirnya berani untuk mengambil semuanya, dia berani untuk bersikap dan ya terjadi. Tapi banyak orang saat ini terjebak dalam angan-angan aja. Aku pengen punya uang banyak, aku pengen punya rumah di sini, pengen punya macam-macam. Di angan-angan doang gitu. Makanya kan kalau di Islam nggak boleh berangan-angan panjang. Kenapa? Sibuknya di angan-angan aja. Berangan-angan itu berbeda dengan berpikir ya, karena hanya cuma sekedar di angan-angan aja. Gimana caranya biar kita yang anggap menengah ke bawah gitu ya, bisa masuk ke circle-nya orang kaya? Sebetulnya itu gampang sih. Sekarang kalau kita nongkrong di hotel, di lobi hotel kan nggak bayar ya, masuk ke situ, duduk di situ, kemudian nongkrong di kafe beli es teh gitu ya, berapa 25.000, kemudian atau misalnya
kalau seapes-apesnya wis masuk aja ke parkirannya mobilnya di hotel gitu ya. Parkiran doang, Bahkan Pak. doang kan bisa ngeliat kan. Lagi mah katanya pengen berani kan. Atau masuk ke showroom mobil. Itu itu aja karena orang kadang sudah berpikirnya sudah takut duluan gitu loh. Padahal masuk aja ya enggak apa-apa. Karena saya juga pernah seperti itu. Masuk doang. Saya dulu pernah ketika waktu masih kuliah itu, waktu itu mallnya namanya masih Bandung Super Mall, sekarang Trans Mall. Dulu setiap saya minggu itu saya pasti ke sana gitu ya. Ke sana saya lewat di depannya kafe-kafe itu, terus saya cuma bilang, wah kayaknya enak deh kalau bisa masuk di situ. Akhirnya ketika dapat uang dari Aslab, teman-teman saya uangnya dipakai buat makan di warteg, saya masuk ke situ. Teman Sama saya aja berarti antara makan di warteg sama masuk sana. iya. Teman saya bilang, kamu nggak eman tahu uangmu pakai buat sekali makan sudah habis. Saya bilangnya tidak apa-apa kan, pengen ketemu orang-orang seperti itu. Biar sama ya. Nah, biar Menyamakan dulu. berani masuk dulu kan, supaya sama. Menurut Mas Firman, kenapa aset itu lebih penting daripada gaji bulanan? Kalau lebih penting mungkin bisa sama-sama penting ya Mbak ya. Artinya gaji juga enggak apa-apa, kemudian tapi sebagian gajinya boleh disisihkan untuk menumbuhkan aset-aset yang lain gitu ya. Karena ketika banyak orang tadi saya bilang ya, kemudian hanya terfokus di satu saja, dia hanya seolah hanya dari gaji aja gitu. Padahal ketika dia dari gajinya, dia pakai itu untuk dia bertumbuh, dia pakai dia untuk supaya levelnya naik, dia kan punya aset yang lebih besar lagi. Dari gaji, dari karyawan, pasti bisa. Karena saya juga dulu seperti itu. Dari karyawan, kemudian di sebagiannya dipakai untuk bisnis, pakai untuk aset, dan ya mungkin waktu itu dikit-dikit ya lama-lama juga jadinya bertumbuh juga kan seperti itu. Di awal harus berdarah-darah nggak Pak untuk ngebangun pola kayak gitu? Dari gaji, sebagian disisihkan ke bisnis, sebagian disisihkan ke aset. Kalau berdarah luka semua Mbak, tapi ini nggak ada darahnya sih Mbak. Struggle. Sebetulnya bukan berdarah ya, tapi kita mau atau enggak gitu ya. Kita mau atau enggak untuk berani menyisihkan sebagian itu untuk aset. Paling gampang dulu saya ingat banget ketika saya menyisihkan sebagian gaji saya untuk saya simpan di emas gitu ya. Atau itu waktu itu sudah di Bitcoin juga, saya sisihkan sebagian ke sana gitu. Mungkin waktu itu mikirnya eman, tapi buat saya pasti ini bertumbuh gitu. Nah, ketika itu disisihkan, itu yang saya alami ya itu otomatis menarik peluang lainnya. Sehingga tidak hanya dari gaji yang masuk, tapi dari manapun juga. Tapi kalau sudah menyisihkannya sudah takut, ya tidak akan mendatangkan peluang yang lebih besar lagi. Kesalahan fatal apa yang dilakuin sama orang yang baru mulai investasi atau punya aset? Mungkin mereka belum masuk ke bisnis dulu ya gitu ya. Langsung ujuk-ujuk kemudian menyebut dirinya investor, tapi belum tahu bisnis itu seperti apa. Langsung buka di saham gitu ya, tapi dia nggak tahu gimana cara menilai perusahaan-perusahaan yang bagus seperti apa. Akhirnya tadi hanya ikut FOMO, ikut influencer gitu ya. Influencer bilang A, beli di A, besoknya turun habis uangnya. Nah itu yang terjadi. Kenapa? Belum paham bisnis itu seperti apa, nggak tahu gimana itu menilai perusahaan yang bagus, kemudian masuk aja di saham semuanya di all in gitu ya. Akhirnya kan kayak sekarang. Berarti nggak semua influencer itu ngasih tahu yang benar? Karena setahu saya mereka cuma ngasih tahu beli ini aja, beli ini aja gitu ya. Masuk koin ini, masuk koin itu, nggak jelasin fundamentalnya gimana, setahu saya ya gitu ya. Jadi cuma masuk ini ya sekarang, masuk ini sekarang ya gitu. Masuk ini pagi, sore jual gitu. Jadi cuma hanya sekedar gitu aja. Dan akhirnya orang terjebak di situ, dia karena niatnya akhirnya bukan sebagai menumbuhkan aset, jadi gajinya masuk semua di situ, besok lusa habis. Ketika habis kemudian
sudah deh, jadinya bingung kan, masuk ke pinjol, terjebak lagi, akhirnya tambah kacau lagi. Polanya sama nanti. Nah, akhirnya polanya sama aja. Hutang lagi, dan akhirnya bukan aset yang tumbuh, malah utangnya tambah banyak. Mas sering bilang kan ya, kalau mau jadi kaya, belajar ke orang yang lebih kaya. Kenapa? Kalau mau jadi dokter, belajar sama dokter kan? Iya sih. Iya, bukan belajar sama tukang parkir kan? Jadi kalau mau jadi dokter ya belajarnya ke dokter gitu kan. Kalau mau jadi kaya, belajar sama orang kaya udah pasti itu. Karena mereka sudah lewat gitu. Dia sudah, kalau tangga itu dia udah sampai di level itu, dia sudah tahu tuh bahwa oh seperti ini loh. Nah, sebentar yang bawah ini, maaf, kebanyakan banyak ngeyelnya gitu ya. Terus saya tahu yang lebih kaya ngeyel, enggak ya bener gini gitu. Padahal yang kaya sudah duluan nyampe di situ dan dia tahu lewatnya di mana. Nah, sehingga kenapa tadi saya bilang kita perlu masuk ke zona-zonanya orang kaya supaya tahu mereka mikirnya gimana, mereka ngomongnya itu seperti apa yang ada di kepalanya, bagaimana cara dia bersikapnya, sehingga kita tinggal tiru aja sebetulnya. Dan jangan ngeyel gitu. Berarti kalau mau jadi kaya gak boleh ngeyel. Nggak boleh ngeyel kalau yang ngasih tahu yang lebih kaya. Oh, kalau yang ngasih tahu yang di Nah, bawahnya. boleh ngeyel. Kalau saya gitu sih. Kalau saya ngasih tahu lebih bahasa, saya akan ngeyel. Tapi kalau yang ngasih tahu saya di atas saya nurut. Apa bahayanya belajar sama orang yang hidupnya belum mapan? Contoh gini. Ada orang yang misalnya dia punya bisnis, kemudian dia bisnisnya jatuh. Kemudian Mbak ketemu sama dia. Dia pasti akan bilang, udah bisnis itu susah. Aku udah pernah berkali-kali aku jatuh di situ. Sudah, bisnis fashion tuh susah, kosmetik tuh susah, ganti aja jual sate. Tuh lihat orang jual sate itu, banyak kan yang beli. Aku pernah Mbak buka toko kosmetik Mbak, gak ada yang beli Mbak. Nah akhirnya apa? Mbak jadi, oh iya ya. Takut ya yang mau nyoba. Takut akhirnya. Itu yang terjadi gitu ya. Kemudian ngomong lagi, sudahlah hidup itu nggak usah ngoyo-ngoyo. Aku pernah ngoyo-ngoyo sampai macem-macem. Ya buktinya sekarang aku udah punya apa-apa. Ada orang yang gitu ya? Ada banyak. Dia udah ngoyo tapi gak punya apa-apa. Ada banyak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ngoyo tadi soalnya. Karena ngoyo itu salah gitu ya. Kalau bahasa saya di AMC, kondisi alfa itu bukan kondisi ngoyo. Jadi ketika dia ngoyo malah nggak dapet semuanya. Harus santai berarti ya, Nah, chill gitu. Iya. Jadi di alfa itu kan santai. Jadi itu baru bisa nyaman semuanya. Menurut Mas Firman ya, tanda orang yang layak untuk dijadikan guru soal kehidupan tuh yang kayak gimana? Kalau buat saya gitu ya, pasti saya akan mencari yang kaya gitu ya, yang kaya dan dia hidupnya baik di semua aspek itu, pendidikan, kemudian di keluarganya gitu ya, kemudian di dirinya juga bagus, anak-anaknya bagus gitu ya, kemudian pendidikannya bagus, secara spiritual juga bagus gitu ya, sehingga itu buat saya itu contoh yang bagus untuk dijadikan kita belajar sama dia. Karena kadang ada orang yang maaf, dia mungkin di keluarganya bagus tapi nggak punya uang, pendidikannya tinggi tapi nggak ada uang, atau sebaliknya uangnya banyak tapi ditinggalan istrinya, keluarganya banyak tapi aneh-aneh gitu ya. Nah, jadi kalau kita buat contoh, kalau saya akan mencari yang dia balance di semua aspek tadi itu. Berarti harus balance di semua aspek, itu yang bisa kita jadikan guru soal kehidupan dan kekayaan. Iya, karena kan yang namanya hidup itu kan harus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kan. Di dunia baik, di akhirat juga baik kan. Nah, jadi baik itu kan berarti semua, artinya dia ke anaknya baik, pendidikannya bagus, sikap dia bagus juga, uangnya bagus juga, kan seperti itu. Sehingga nanti di akhirat juga pasti bagus kan. Ada orang yang berstatement kalau mikirin uang itu gak spiritual. Jadi kalau orang mikirin uang, dia tuh gak spiritual, ibadahnya kurang gitu. Menurut Mas Firman gimana?
Nah itu juga kan, itu salah satu mindset takut sama uang gitu. Ketika uang tuh nanti menjauhkan kamu dari surga, uang itu buat kamu cepat masuk neraka, uang tuh buat kamu hisapnya lama. Nah sehingga orang jadi takut ketika ngomongin uang, takut ngomongin kekayaan. Kenapa? Dianggap seolah itu menjauhi akhirat, tidak spiritual kalau bahasa mungkin di luar sana ya. Padahal seharusnya indikator orang itu punya keimanan yang bagus, parameter orang itu punya level spiritual yang bagus adalah uangnya banyak. Ketika dia ngaku beriman tapi uang nggak banyak, berarti imannya salah. Karena ketika dia rajin ibadah tapi uangnya nggak banyak, berarti ya ada yang salah di iman dia ke Tuhannya. Pernah dengar gini gak Pak? Apa? Di pasar ada orang yang, sorry to say, dia tuh apa ya, kayak anak jalanan gitu. Dia ngambil uangnya orang di belakang saku, biasanya kan ditaruh di belakang saku. Ngambil uang dari situ, ada uang di situ, 1 juta misal, itu gak dikembalikan. Gimana menurut Pak Firman? Itu mindset orang miskin apa mindset orang kaya? Ngambil uang Yang bukan punyanya. iya, itu berarti kan itu bukan mindset kaya. Kenapa? Karena dia berpikirnya ngambil kan. Sementara kalau mindsetnya kaya, dia kan mikirnya adalah dengan menukar manfaat yang dia bisa kasih ke orang lain. Nah, itulah bedanya orang kaya yang benar apa? Dia berpikir dulu. Dia berpikir bahwa aku harus ngapain supaya orang lain itu bisa memberikan value ke diri kita. Nah, makanya mikir ini suatu yang ternyata kata kecil, satu kata tapi susah. Makanya tadi banyak orang kemudian mencuri, kemudian apa. Kenapa? Aku mikir apa gitu ya. Aku harus mikir gimana, aku harus mikir bisnis apa. Mikirnya susah. Itu kenapa harusnya berpikir itu sudah dilatih sejak kecil. Kalau bahasa sekarang berpikir kritis gitu ya, sejak kecil sudah dilatih. Agar apa? Agar sampai dewasa terbiasa untuk berpikir, aku harus gimana? Aku harus ngambil sikap seperti apa? Ketika tidak diajari untuk mikir dulu, ya tadi. Dan itu yang terjadi banyak di lapangan, di jalan ya seperti itu. Iya, fakta lapangannya gitu kan Pak. Seperti itu kan, banyak seperti itu. Copet-copet di luar. Iya. Gitu. Tapi dari situ sih yang bagus bosnya sih sebetulnya Mbak. Bosnya mikir tuh Mbak. Oh, itu ada bosnya ya? Oh, pasti ada lah. Beneran? Ada bosnya. Berarti dibagi 2 gitu ta? Ya yang ngambil lebih dikit gitu ya. Oh, yang ngambil dia lebih dikit, Iya, sedangkan yang bosnya lebih duduk banyak. di kantor lebih banyak. Wih, keren. Menurut Mas Firman nih ya, orang kaya tuh bisa lebih tenang dan lebih taat gak daripada orang yang miskin? Sekarang gini deh, ketika kita ada uang banyak di rekening, itu kan lebih tenang ya daripada ngelihat saldo 0 gitu ya, atau sedikit kan. Atau misalnya nih ya, tadi lebih taat, mau sholat gitu ya. Ketika sholat, tuh dia mikir, hutangku masih belum kebayar. Oh besok makan apa ya anakku ya? Gitu. Dibandingkan dengan sholat, semua sudah ada, besok makan sudah ada, hidup bertahun lagi masih ada gitu kan lebih tenang. Makanya saya pernah nulis gitu ya bahwa kalau mau lebih khusyuk ketika beribadah, Harus kaya. Supaya ibadahnya nyaman. Kalau umrohnya juga bisa nyaman kan, hotelnya bisa di depan Ka'bah gitu kan, semuanya enak. Ternyata untuk lebih tenang, lebih taat ibadah butuh Kaya. Berarti harus kaya. Nah, harus berani sama uangnya, harus berani kayanya. Apa hubungannya iman, akal, dan kekayaan menurut Mas Firman? Oke, akal itu pikiran kita ya. Jadi iman itu sebetulnya adalah bersumbernya di dalam pikiran kita. Nah, iman sama Tuhan, iman sama Allahnya, iman tentang semuanya itu adalah kepercayaan yang ada di dalam pikiran kita. Ketika imannya itu benar, maka program kepalanya benar. Efeknya apa? Hidupnya nyaman, uangnya lebih banyak. Sehingga ketika dia kaya, hidupnya nyaman, hidupnya bahagia, maka pasti imannya ke Allah itu pasti bagus. Tapi sebaliknya, ketika dia hidupnya tidak nyaman, hidupnya susah, penuh dengan hutang berat, pasti imannya salah.
Contohnya misalnya ketika dia beriman kalau Allah itu sedang ngasih saya cobaan, sedang ngasih saya hukuman, sedang ngasih saya ujian. Nah, ini bentuk iman yang kurang tepat gitu ya. Karena yang ngasih ujian tuh hanya dosen, Mbak, bukan Allah gitu ya. Nah, sehingga imannya salah, efeknya adalah hidupnya juga jadinya salah di situ. Ada nggak orang yang beriman tapi dia miskin? Kalau imannya benar, pasti kaya. Nah, berarti kalau imannya salah, pasti miskin. Yang ada adalah dia tidak mau terlihat kaya, itu bukan berarti miskin ya. Kalau ada orang yang usianya udah 40-an, dia capek kerja, kayak ngerasa hidupnya udah mentok, apa yang harus dilakuin sama dia hari ini? Usia 40 itu usia kritis sebetulnya, usia krusial, karena ketika orang itu masuk usia 40 dan maaf, dia belum kaya, biasanya nih ya, agak susah untuk berubah. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak program di kepala yang masuk. Makanya saya ingat ada seorang ulama gitu ya mengatakan bahwa kalau kamu usia muda atas 40 belum kaya, sudah mikir akhirat aja gitu. Udah mau mati berarti. Karena tadi bukan mau mati, kenapa? Di kepalanya itu sudah banyak program yang kalau dia tidak sungguh-sungguh untuk berubah, itu tidak akan berubah. Nah, sehingga buat teman-teman yang usia 40-an dan belum kaya, masih bisa berubah, masih ada kesempatan asal sungguh-sungguh untuk mau belajar, mau berubah. Kalau cuma sekedar ya udah aku berubah aja gitu, itu tuh biasanya tidak akan terjadi perubahan. Usia 40-an itu usia ngeyel-ngeyelnya berarti? Saatnya seperti itu. Kenapa? Karena dari dulu sudah banyak baca buku, banyak informasi, banyak pengetahuan yang dia sekarang tidak kaya. Sehingga dia merasa, aku udah ngerjakan semuanya, aku sudah belajar semuanya, aku sudah ngerjakan apapun nih. Akhirnya apa? Dia merasa bahwa ya sudah, ini sudah nasibku, sudah takdirku. Makanya kemudian tadi, kalau dia tidak sungguh-sungguh kemudian akan susah berubahnya. Sehingga ada tadi yang saya bilang tadi bahwa ketika 40 belum kaya, disarankan mikir akhirat aja. Tapi masih bisa. Masih bisa. Artinya cuman apa? Susah. Iya. Kalau dia tidak sungguh-sungguh, dia tidak mau serius belajarnya, nggak mau serius merubah semuanya, itu sepertinya susah. Karena kalau kayak di komputer sudah banyak programnya, banyak bugs-nya itu, kalau tidak dibenahi satu-satu, ya nanti akan balik lagi. Apa pesan Mas buat orang yang pengen keluar dari kemiskinan dan naik kelas? Oke, yang pertama adalah harus menerima jika apapun yang sudah dipahami sekarang itu banyak salahnya. Hah? Banyak salahnya? Contoh banyak salahnya gimana? Artinya jangan ngeyel gitu ya, itu penting sekali. Karena ketika orang itu di kondisi tadi umur 40-an, kemudian dia pengen berubah tapi merasa bahwa aku sudah benar nih, aku sudah benar dengan semua yang aku pelajari, sudah benar, sudah seperti ini gitu, itu tidak akan berubah. Sudah merasa bahwa nasibku sudah seperti ini, sudah Tuhan sudah garis seperti ini, itu tidak akan berubah. Makanya langkah pertama untuk berubah adalah menerima, menyadari bahwa apapun yang sudah dipahami sekarang itu banyak salahnya, sehingga dia mau untuk berubah. Kunci perubahan adalah mengakui kalau dirinya salah. Karena kalau nggak ngaku salah, merasa benar, padahal hidupnya tidak enak. Banyak seperti itu. Banyak orang merasa ilmunya benar, pemahamannya benar, tapi hidupnya tidak enak. Efeknya apa? Waktunya berjalan sampai dia usia senja nggak kaya-kaya. Menyalahkan Tuhan. Itu sih pesan yang utama, bahwa terima kalau apapun yang dipahami sekarang itu banyak salah. Nerima doang berarti, nggak berbenah? Ketika terima salah, itu sudah langkah awal yang susah loh. Itu tidak semua orang mau untuk dibilang salah. Itu sesuatu yang susah sebetulnya. Ya, itu yang susah. Saya punya pengalaman dulu, saya ketika kuliah
S1 gitu ya. Saya sering dibilang sama dosen saya, gini aja nggak bisa, goblok gitu. Ada teman saya yang dia marah dibilang gitu. Apa efeknya? Jelek IPK-nya. Saya dibilang gitu, oh iya, saya emang goblok. Saya belajar, saya berubah. Di S2 juga sama ternyata, dibilang itu juga. Gini aja nggak bisa. Goblok gitu ya. Ya nggak apa-apa, emang salah. Nah, iya, ketika emang salah, dia yang ngomong lebih pinter kan? Oh berarti salah nih. Ya udah, berubah. Itu bentuk mental yang tidak semua orang bisa dan tidak semua orang mau sebetulnya. Sehingga ketika dia sudah punya rasa untuk, oh aku salah nih selama ini pemahamanku, itu pasti dia akan mencari sumbernya, mencari belajarnya, sehingga dia akan berbenah dengan sendirinya. Jangan ngeyel. Tapi kalau yang umur 40 ke bawah rata-rata ngeyel gak Pak? Lebih mudah sebetulnya. Tapi tetap ada ngeyelnya. Ada ngeyelnya. Tapi kan ketika dia masih muda itu lebih mudah ketika dia menerima. Makanya kan yang mudah FOMO kan juga yang usia-usia itu kan. Nah, itu kan lebih mudah sebetulnya. Karena kan mudah FOMO kan. Teman-teman Gen Z kan lebih mudah FOMO-nya. Kenapa? Lebih mudah terinfluence di situ. Iya benar. Saya buka mainan eskavator, tiba-tiba ada 3 yang sama Pak. Nah, iya kan? Tutup satu-satu. Jangan lupa ya di like, komen, subscribe, dan share Cahaya Kehidupan. See you! Di Indonesia, 98,9% tabungannya berisi di bawah 100 juta rupiah. Artinya, hanya 1,1% yang punya saldo tabungan di atas 100 juta rupiah. Berarti yang kaya hanya sedikit. Permasalahannya adalah di pikiran banyak orang, di mindset banyak orang. Dari kecil terbiasa untuk belajar, bekerja, dan bekerja. Tidak diajarkan bagaimana berpikir yang kaya. Itulah kenapa saya buat kelas AMC untuk mengenali program yang mana yang salah di kepala Anda. Apakah Anda termasuk orang yang takut sama uang ataukah suka sama uang, dan Anda belajar bagaimana merubahnya. Ikuti kelas AMC dan temukan kesalahan besar di hidup Anda agar Anda bisa berpindah dari golongan yang banyak tadi ke golongan yang sedikit, golongan yang 1,1%. Temukan jawabannya di kelas AMC.